Kembali lagi bersama Garda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari progres naturalisasi JITSES. Kiper Jerman berbagi ilmu ke timnas Indonesia U17. Sementara Sintayong jadi pelatih Korea Selatan tersukses yang dongkrak ranking FIFA negara ASEAN. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari pemain keturunan Jordi Amat yang optimis timnas Indonesia tembus ranking 100 besar dunia. Sementara itu Sein Patinama beri kode tinggalkan Liga Norwegia. Bek kiri timnas Indonesia, Sein Patinama memberikan kode bahwa dirinya akan hengkang dari Liga Norwegia. Hal ini setelah kontraknya dengan klub saat ini Viking FK tidak diperpanjang. Kontrak Sein Patinama bersama Viking FK diketahui akan berakhir pada akhir tahun 2023. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pemain keturunan berdarah Belanda tersebut dapat mengambil langkah besar dengan pindah ke klub Swedia Hammarby IF. Menariknya, Hammarby IF sendiri merupakan klub yang memiliki ikatan dengan legenda sepak bola Zlatan Ibrahimovic. Meski begitu, belum ada pengumuman resmi yang mengkonfirmasi atau membantah rumor transfer tersebut. Pemain Ipswich Town, Luke Wolfenden meyakini Elkan Bagot bisa terus berkembang dan melangkah jauh dalam karir sepak bolanya. Wolfenden memiliki keyakinan itu karena Bagot dibekali postur yang mumpuni untuk seorang bek tengah. Selain itu, Bagot juga memiliki kemampuan olah bola yang bagus. Diketahui, Bagot selalu tampil maksimal saat diberikan kepercayaan bermain oleh pelatih Kieran McKenna. Teranyar Bagot bermain penuh saat Ipswich menang 3-2 atas Wolverhampton Wanderers pada babak ketiga Carabao Cup pertengahan pekan lalu. Bagot sudah dipercaya tampil dalam 3 pertandingan di Carabao Cup. Dalam 3 penampilannya, pemain berusia 20 itu selalu membawa Ipswich meraih kemenangan. Bek timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan timnas Indonesia bisa menembus peringkat 100 besar dunia. Melalui sesi wawancara dengan FIFA, Jordi Amat melihat peluang besar untuk mewujudkan ambisinya. Salah satu syarat adalah bahwa timnas Indonesia harus tampil cemerlang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2023. Ambisi Jordi Amat untuk membawa timnas Indonesia ke peringkat 100 besar dalam ranking FIFA adalah langkah besar dalam upaya mengangkat prestasi sepak bola tanah air. Kita masuk ke kabar PSSI. Ada progres naturalisasi JITSES yang diungkap oleh anggota Exco Arya Sinulinga hingga alasan laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam yang berpotensi dipindah. Duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa dipindah dari Stadion Jakabaring Palembang. Sebab udara yang tidak sehat di wilayah tersebut karena kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan di dekat jalan tol Palembang Indralaya. Dikutip dari Antara, indeks standar pencemar udara di kota Palembang saat ini sudah masuk kategori berbahaya di atas angka 300. Artinya tingkat mutu udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Sebelumnya, PSSI memilih Jakabaring, Palembang sebagai lokasi pertandingan dengan alasan penyebaran pertandingan timnas Indonesia. Ditambah, Stadion Jakabaring termasuk stadion yang direnovasi untuk Piala Dunia U20 sebelum akhirnya turnamen itu batal. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan proses naturalisasi JITSES telah dalam tahap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Meski begitu, pemain berdarah Belanda tersebut masih harus melewati serangkaian proses dari Mensesnek, masuk ke Presiden hingga diusulkan ke DPR. Usai diparipurnakan DPR, JITSES akan menunggu keputusan Presiden untuk pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Naturalisasi JITSES sendiri ditargetkan rampung sebelum Piala Asia 2023 Qatar bergulir. Pemain berusia 23 tahun tersebut bakal menjadi amunisi baru racikan Sintayong mengingat perannya yang bisa bermain sebagai bek maupun gelandang. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi menyatakan bahwa Raja Wali Citra Televisi Indonesia telah dipilih sebagai broadcaster resmi sepak bola Indonesia. Kesepakatan ini disahkan pada Rabu 27 September 2023 dalam sebuah acara istimewa yang juga menjadi bagian dari Partner Summit yang diadakan oleh PSSI.
Pemilihan RCTI sebagai broadcaster resmi adalah langkah penting dalam mempromosikan dan menyiarkan pertandingan sepak bola tingkat tertinggi di Indonesia. Ia juga akan menjadi peluang bagi penggemar sepak bola di seluruh negeri untuk menyaksikan aksi tim-tim terbaik Indonesia, termasuk tim nasional sepak bola Indonesia dengan jangkauan yang lebih luas. Beralih ke kabar persiapan Piala Dunia U17, ada kiper Borussia Mönchengladbach yang berbagi ilmu ke skuad Aslan Bebas Hati. Sementara itu, TC telah berpindah ke markas Dortmund. Timnas Indonesia U17 mendapatkan kesempatan dilatih oleh dua kiper pelatih Borussia Mönchengladbach, yakni Marcin Skoronek dan Uwe Kamps, selama menjalani pemusatan latihan atau TC di Jerman. Tentunya ilmu tersebut amat berguna bagi 4 kiper Timnas Indonesia U17 yang mengikuti TC tersebut. Keempat penjaga gawang itu adalah Andrika Fatir Rahman, Iwayan Artawikuna, Ikram Al-Ghifari, dan Rifki Topani. Melansir dari Instagram resmi Timnas Indonesia, keempatnya terpantau menikmati sesi pelatihan. Pelatihan 4 kiper ini termasuk dalam lanjutan pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jerman. Diketahui, pasukan Bima Sakti sudah berlatih di Jerman sejak 19 September hingga 23 Oktober 2023 mendatang. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 pindah ke Dortmund setelah 2 pekan di Mönchengladbach, Jerman. Para pemain pun sangat antusias untuk menjalani lanjutan pemusatan latihan di Dortmund yang berlangsung selama 3 minggu. Selama di Dortmund, Indonesia U17 juga akan menjalani beberapa laga uji coba. Salah satunya melawan Eintracht Frankfurt U19. Pemain diaspora Wilber Jardim juga telah bergabung dengan skuad untuk proyeksi Piala Dunia U17 2023. Di kabar penutup, ada Sintayong yang jadi pelatih tersukses dongkrak ranking FIFA di Asia, hingga Presiden AFF yang dukung Vietnam lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U23 berpotensi masuk grup neraka di Piala Asia U23 2024. Pasalnya Garuda Muda tergabung di pot 4 bersama dengan Cina dan Tajikistan. Sementara pot 3 berisi Thailand, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pot 2 juga memiliki calon lawan yang kuat seperti Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Irak. Jika Timnas Indonesia U23 berakhir dalam grup bersama Korea Selatan atau Australia, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pasalnya pot 1 dihuni tim seperti Jepang, tuan rumah Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Meskipun potensinya berada dalam grup berat, Timnas Indonesia U23 telah mencapai prestasi besar dengan lolos ke Piala Asia U23 yang merupakan pencapaian pertama bagi mereka dalam kompetisi ini. Vietnam dipilih untuk menjadi tuan rumah Kongres Tahunan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara 2023. Kongres tersebut diikuti oleh perwakilan federasi anggota dan dipimpin langsung oleh Presiden AFF Keus Tamel. Dalam kesempatan tersebut, Keus Tamel juga berbicara tentang perkembangan sepak bola Vietnam. Menurutnya, Vietnam telah menunjukkan diri sebagai andalan ASEAN di kancah internasional dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan Samet mengaku yakin Vietnam akan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sintayong menjadi pelatih Korea Selatan paling sukses yang dongkrak ranking FIFA negara Asia Tenggara. Catatannya bersama Timnas Indonesia sama dengan Rehan Park Hang-seo di Timnas Vietnam. Diketahui pada saat Park Hang-seo mulai menjabat, Timnas Vietnam ada di peringkat 121 FIFA pada 2017 hingga menyentuh peringkat 95 di akhir kontraknya. Sementara Sintayong sendiri sudah mendongkrak posisi FIFA Indonesia sebanyak 26 tingkat. Ketika Sintayong mengambil alih kursi kepelatihan pada awal 2020, Timnas Indonesia hanya berada di peringkat ke-173. Dan sekian flash news kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan flash news edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.